Selamat pagi saudara, saya Gracia Adur. Seperti biasa kita akan membahas informasi apa saja di Harian Kompas edisi 2 November 2024. Saudara, di halaman utama di Harian Kompas edisi kali ini ada judul besar yaitu kontroversi ganggu langkah Trump dan Harris. Informasinya, saudara, bahwa ucapan Donald Trump soal perempuan menuai kritik dan dianggap tidak sensitif. Sementara itu pernyataan Joe Biden kontraproduktif dengan pesan kampanye Kamala Harris. Sejumlah kendala dihadapi masing-masing calon presiden, baik Kamala dan Trump. Hal misalnya pernyataan Biden mengenai sampah membayangi Kamala Harris dan menjadi bola liar. Sementara itu komentar mengenai perempuan yang dilontarkan Trump menuai kontroversi. Dan di dalam info di halaman utama ini juga terlihat ada foto besar. Ini terlihat bahwa foto berita Mark Reynolds ini memberikan suara lebih awal di samping istrinya di tempat pemungutan suara di Santo Charles, negara bagian Missouri. Mereka sendiri tengah bersiap merayakan Halloween, saudara. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya di sisi sebelah kiri. Ada judul judi daring, ironi pemberantasan judi di Kemenko-Digi. Polisi ini menangkap 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus perlindungan terhadap bandar judi daring maksud kami, saudara. Dan kasus ini dinilai ironis sebab mereka memiliki kewenangan memblokir situs judi daring, tetapi justru terlibat dalam melindungi situs-situs tersebut, saudara. Bahkan ini pemerintah juga menjanjikan adanya peningkatan kesejahteraan. Ini ada informasi lainnya di sisi sebelah bawah soal Undang-Undang Cipta Kerja. Ada judul pemerintah janjikan peningkatan kesejahteraan pekerja. Ini merespons putusan Mahkamah Konstitusi. Ini mengeluarkan klaster ketenaga kerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Bahkan Kementerian Ketenagakerjaan akan menginisiasi koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Peningkatan kesejahteraan pekerja ini menjadi salah satu tindak lanjut pemerintah, saudara. Kemudian kita beralih di halaman 15. Di halaman 15 ini masih ada isu hangat, saudara, soal Tom Lembong dicecar 10 pertanyaan. Kemarin ini merupakan pemeriksaan perdananya di Kejaksaan Agung, saudara. Informasinya bahwa ini mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dicecar 10 pertanyaan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung berlangsung sekitar 10 jam, saudara. Tak hanya Tom, penyidik ini juga memeriksa Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 Charles Sitorus. Penyidik fokus mendalami ada tidaknya aliran dana ke Tom maksud kami, saudara. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Kohar, penetapan tersangka seseorang tidak harus menerima uang, saudara. Nah, informasinya di sini juga bahwa kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengatakan pihaknya juga saat ini sedang mempersiapkan adanya kemungkinan mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Tom Lembong dan sedang mempersiapkan hal itu. Namun sampai saat ini, saudara, pihaknya masih belum memutuskan jadi atau tidaknya mengajukan pra-peradilan, saudara. Nah, informasi selengkapnya bisa Anda simak Harian Kompas edisi Sabtu 2 November 2024.